Kebanyakan kasus kelalaian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis, termasuk dokter gigi, terjadi karena komunikasi yang berjalan kurang efektif. Banyak bukti menunjukkan bahwa miskomunikasi antara dokter dan pasien berujung pada tuntutan hukum. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang terjadi dua arah antara dokter dengan pasien untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang sama, baik dari dokter kepada pasien maupun sebaliknya. Keterampilan dokter gigi untuk berkomunikasi dengan pasien akan mempengaruhi ketepatan dokter dalam menggali informasi pasien, menentukan diagnosis dan rencana perawatan, serta instruksi dan edukasi kepada pasien untuk menunjang keberhasilan perawatan. Pada video pembelajaran ini akan dijelaskan tentang cara komunikasi dokter dan pasien yang efektif dalam ruang perawatan. Pada saat pasien datang, dokter gigi mengucapkan salam dan menanyakan nama pasien. Dokter gigi mempersilakan pasien duduk, memperkenalkan diri, dan menanyakan keluhan pasien. Selamat pagi, selamat datang di RSGM UGM Prof. Sudomo. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Dani. Ini untuk standar keselamatan pasien. Boleh disebutkan nama panjang, panggilan, dan tanggal lahirnya dulu? Dokter gigi mendengarkan keluhan pasien dengan seksama tanpa memotong pembicaraan pasien. Pada tahap ini, komunikasi nonverbal sangat dibutuhkan, yaitu gestur tubuh dan kontak mata, anggukan sebagai tanda memahami informasi yang diberikan pasien, ekspresi wajah yang berempati saat mendengarkan keluhan pasien, intonasi suara dan kecepatan berbicara. Dalam mengeksplorasi permasalahan pasien, dokter gigi harus mampu memotivasi pasien untuk menceritakan keluhannya, dari sejak keluhan tersebut muncul sampai saat ini, dengan bahasa pasien. Dokter gigi harus mendengarkan dengan seksama, mengklarifikasi pernyataan pasien yang kurang jelas atau membutuhkan penekanan. Setelah selesai melakukan anamnesis kepada pasien, dokter gigi menyimpulkan keluhan pasien tersebut. Jadi Zahra sakit gigi sebelah kanan bawah, kemudian rasa sakitnya sudah 5 hari ya. Nah 5 hari kemudian juga rasa sakitnya tiba-tiba senut-senut dan juga sudah minum obat pereda nyeri, tapi berkurang hanya sebentar saja. Oke, untuk memastikan kondisi giginya seperti apa, Zahra boleh duduk di kursi gigi dulu untuk kita cek ya. Oke, silahkan. Berikut adalah contoh komunikasi dan sikap dokter gigi yang kurang baik saat pasien datang. Selamat pagi, selamat datang di RSGM. Saya boleh tahu ada keluhan apa datang kemari? Ini dok, gigi belakang kanan saya itu sakit dok, sampai nggak bisa tidur, nyut-nyutan gitu. Terus bagaimana? Dokter gigi tidak fokus mendengarkan keluhan pasien dengan gestur tubuh bersandar pada kursi dan kedua tangan melipat di depan dada. Sikap seperti ini tidak dapat menciptakan hubungan yang baik antara dokter gigi dengan pasien. Di kursi gigi, silahkan duduk di sana. Oke Mbak Zahra, sekarang kita periksa dahulu. Nanti bila ada yang terasa sakit, Mbak Zahra boleh angkat tangan sebelah kirinya ya. Jadi sebagai kode saya kalau memang misal terasa sakit, oke? Ya, siap. Oke. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter gigi menjelaskan hasil pemeriksaan objektif kepada pasien. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Dokter gigi juga dapat menggunakan alat bantu peraga seperti poster atau model gigi. Sambil saya jelaskan ya Mbak Zahra ya. Jadi tadi setelah kita periksa, kan saya cek lubangnya. Ternyata lubangnya sudah sampai
mendekati saluran akar gigi yang isinya itu syaraf sama pembuluh darah ya, dimana kalau misal sudah mendekati ke saluran akar tersebut atau pulpa ya namanya, itu biasanya akan menyebabkan rasa sakitnya hilang timbul. Sehingga apa yang dirasakan sama Mbak Zahra 5 hari ini itu karena lubang giginya itu gitu. Nah, sehingga gigi tersebut harus dirawat, oke? Nah, dirawatnya seperti apa? Perawatannya, pilihannya adalah namanya perawatan saluran akar, di mana perawatan saluran akar ini butuh beberapa kali kunjungan. Namun karena giginya Mbak Zahra masih sakit, sebelum kita lakukan treatment perawatan saluran akar, syarafnya harus kita matikan dulu dengan bahan untuk mematikan syaraf ya. Nanti giginya akan saya bur, kalau terasa sakit sekali angkat tangan kiri ya. Nanti kalau misal tidak tertahankan, saya izin untuk melakukan bius atau anestesi biar tidak terasa sakit sekali. Baru saya tinggalkan obat di dalam lubang yang sudah saya bur. Kemudian 3 hari lagi Mbak Zahra wajib kesini untuk kita hilangkan obat yang kita tinggalkan di situ ya. Kemudian baru kita bisa mulai lanjutkan perawatan saluran akarnya. Nanti butuh biasanya 3-4 kali kunjungan, dibersihkan, dikasih obat di dalamnya, baru nanti kunjungan yang terakhir bisa langsung kita tambal. Begitu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah dok, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas. Dalam memberikan informasi kepada pasien, dokter gigi menjelaskan tentang 1. Temuan klinis terkait keluhan pasien. 2. Diagnosis penyakit. 3. Pilihan perawatan yang bisa dilakukan. 4. Risiko dan komplikasi yang terjadi dari masing-masing pilihan perawatan. 5. Prognosis. 6. Perkiraan pembiayaan dari masing-masing tindakan. Dalam memberikan penjelasan kepada pasien, dokter gigi sebaiknya menghindari penggunaan bahasa medis yang sulit dipahami pasien. Itu juga bisa mengindikasikan bahwa giginya atau jaringan pendukungnya itu dia sudah mengalami periodontitis. Nah, sehingga perawatan yang tepat setelah itu ada 2 pilihan. Yang pertama di endo atau yang kedua di ekstraksi atau ekso. Nah, ini memang bedanya cuma di kunjungannya juga sih. Cuma memang bagusnya kalau saran saya dari gambaran yang kita lihat tadi karies dan ada periodontitis, bagusnya di endo aja kayak gitu. Monggo Mbak Zahra boleh milih sih antara endo atau di ekso. Setelah diberikan penjelasan mengenai pilihan perawatan, beri waktu untuk pasien mempertimbangkan pilihan-pilihan tersebut. Apabila diperlukan, penjelasan dapat diulang dan konfirmasi kepada pasien apakah sudah memahami penjelasan tersebut. Gimana Mbak Zahra, udah jelas? Sudah dokter. Oke, jadi pilihannya bagaimana? Saya pikir-pikir dulu ya dok, soalnya tadi kan kalau saluran akar itu perawatannya berkali-kali dan lama tuh. Tapi kalau misalnya dicabut, saya juga takut dok dicabut, terus nanti giginya jadi ompong juga kan ya dok. Berarti ini diobatin dulu aja boleh ya dok ya? Ntar saya pikir-pikir lagi. Oke, berarti hari ini kita matikan dulu syarafnya. Nanti sambil nunggu 3 hari harus kesini, boleh didiskusikan dulu sama orang tua ya. Jadi biar mantap waktu kesini, oke? Ya. Oke, saya rebahkan dulu ya Zahra. Ya dok. Sebelum mengakhiri pertemuan dengan pasien, dokter gigi memastikan lagi apakah ada informasi lain yang dibutuhkan oleh pasien terkait dengan keluhan dan perawatan yang dilakukan. Pada akhir sesi, dokter gigi merangkum kembali sesi pertemuan secara singkat dan mendiskusikan pertemuan selanjutnya. Oke Mbak Zahra, ini saya sudah tuliskan resepnya. Habis ini boleh diambil obatnya di bagian farmasi ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah dok, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas alhamdulillah. Nanti semoga Mbak Zahra bisa segera memberi keputusan mau dilakukan perawatan apa ya. Oh iya dokter, nanti kalau sudah ada keputusannya saya datang ke sini lagi ya dok. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Zahra. Semoga sehat selalu. Selamat pagi.
Dalam melakukan komunikasi dengan pasien, terdapat beberapa hambatan yang mungkin dihadapi oleh dokter gigi. Di antaranya adalah yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua adalah perbedaan bahasa. Serta yang ketiga adalah perbedaan persepsi antara dokter gigi dengan pasien. Oleh karena itu, dokter gigi harus berusaha untuk menghilangkan hambatan tersebut, sehingga dapat tercipta komunikasi yang efektif antara dokter gigi dengan pasien. Demikian gambaran mengenai komunikasi dokter gigi dan pasien yang efektif di ruang perawatan. Semoga bermanfaat.